Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Uljana. Saya mahasiswa STI STMI Bandung tahun angkatan 2021-2022 dengan nomor NPM 1022-1021. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rencana bisnis yang mudah-mudahan kedepannya rencana bisnis ini akan menjadi bisnis saya, dan saya harap bisnis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebelum itu, bercerita sedikit mengenai perjalanan bisnis saya. Pada tahun 2017, atau tepatnya pada saat saya kelas 1 SMK, saya dulu pernah mencoba untuk berjualan. Pada saat itu, produk yang saya pasarkan adalah basreng atau bakso digoreng. Sudah banyak mungkin orang yang kenal dengan salah satu makanan ini, makanan khas Bandung yang banyak digemari oleh anak-anak muda. Terutama pada saat itu pangsa pasar saya tentunya anak-anak seumuran saya yang memang suka pada saat itu sama produk saya. Setelah itu saya juga mencoba jualan pernak-pernik dan baju, tas yang kayak gitu itu di online shop sebagai reseller. Karena saat itu saya belum punya rekening bank dan juga saya belum punya aplikasi Shopee, saya waktu itu masih menjadi reseller. Namun pendapatan yang dihasilkan dari reseller pun tentunya cukup untuk membiayai SPP saya selama 1 bulan. Hal ini tentunya menjadi pencapaian yang lumayan bagi saya, karena pada saat itu kelas 1 SMK saya bisa membayar iuran SPP dengan hasil jualan dari basreng dan juga online shop itu. Di sisi lain, saya juga senang berjualan. Oleh sebab itu, semua keinginan yang saya inginkan itu juga bisa saya penuhi hanya dengan berjualan. Saya biasanya berjualan dari kelas ke kelas. Namun setelah sekian lama, orang-orang telah mengenal saya, akhirnya orang-oranglah yang datang ke kelas saya. Setelah itu, karena pada kelas 11 atau tahun 2018, saya harus menjalankan praktek kerja lapangan, yang artinya saya harus keluar terlebih dahulu dari sekolah dan melakukan pembelajaran di perusahaan-perusahaan. Hingga pada harinya saya memutuskan untuk tidak berjualan terlebih dahulu, dan pada kelas 12 saya memfokuskan diri untuk menjalankan ujian nasional. Namun perjalanan bisnis itu benar-benar berarti buat saya. Pada kali ini pun saya ingin mencoba meneruskan bisnis saya. Jalan bisnis 3 tahun itu tentunya memberikan motivasi saya untuk menjadikan saya seorang wirausaha. Memang pada dasarnya saya suka berdagang. Selain itu, berdagang memang memberikan efek yang luar biasa terhadap semangat saya, kemudian keinginan saya. Karena berbicara mengenai bisnis itu mesti diawali dari hobi, yang kemudian akan menumbuhkan rasa semangat untuk memasarkan atau menawarkan produk-produk yang kita jual. Namun pada 2021 lalu, karena saya belum memiliki modal yang cukup, sehingga saya memutuskan untuk melamar kerja pada 2021. Saya pikir tidak apa-apa untuk menjadi karyawan terlebih dahulu. Hingga akhirnya saya diterima di salah satu koperasi di kota Bandung, atau lebih tepatnya di Cicahem, dan sudah berjalan sekitar 2 tahun hingga saat ini saya bekerja di sini. Namun hal itu tentunya tidak mengurangi rasa semangat saya untuk membuka bisnis atau menjadi seorang wirausaha. Karena saya senang berusaha. Namun hambatan yang saya dapatkan kali ini adalah bagaimana saya mengatur waktu.
sehingga saya bisa berjualan, sedangkan jam kerja saya itu adalah 8 jam setiap hari. Sehingga cita-cita saya untuk menjadi wirausaha tadi harus benar-benar saya pertimbangkan karena kendala waktu. Yang kedua adalah tentunya orang tua yang lebih memilih saya untuk bekerja di perusahaan. Namun dengan adanya mata kuliah motivasi kewirausahaan ini tentunya sangat memotivasi saya, sangat membantu saya dalam meningkatkan kembali gairah saya dalam berbisnis. Meskipun kali ini saya masih bingung apa yang ingin saya kembangkan karena tadi kendala waktu dan juga orang tua. Tapi di sini saya sudah planning bahwa kedepannya saya akan menjadi wirausaha. Berawal dari hobi saya yaitu merajut. Saya sudah senang merajut dari tahun 2020 atau sekitar 1 tahun yang lalu. Merajut ini saya dapatkan ilmunya autodidak atau saya belajar sendiri dari YouTube. Dari mulai saya beli bahan-bahannya sendiri, kemudian saya mencoba tutorialnya sendiri hingga pada akhirnya alhamdulillah saya sudah bisa merajut. Setidaknya saya bisa membuat kardigan atau mungkin vest yang seperti itu. Nah, untuk kedepannya saya harap hobi saya ini bisa menjadi nilai ekonomis, di mana saya ingin mengembangkan produk rajutan saya ini ke masyarakat luas. Keunggulan dari rajutan saya ini yang pertama ialah dari bahannya. Jika kita seringkali menemukan rajutan atau misalkan kalian pernah membeli seperti kardigan rajut atau vest rajut di online shop, kadang mungkin tidak sesuai apa yang diharapkan karena benang yang dipakai biasanya mereka menggunakan benang-benang yang murah untuk menyesuaikan harga. Namun ketika kita membuat sendiri tentunya kita akan membuat dengan penuh ketelatenan dan bahan-bahan yang tentunya sangat bagus. Kemudian yang kedua ialah rajutan ini dibuat 100% handmade atau benar-benar dirajut 100% oleh tangan saya sendiri. Oleh sebab itu ketika suatu saat saya membuka bisnis ini, saya harap saya ingin membuka bisnis rajutan custom, di mana si pelanggan bisa custom atau bisa request apa yang mereka mau, bahan dari mulai bahan apa yang mereka mau, kemudian modelnya seperti apa, kemudian mau aksen-aksen seperti apa yang ada di rajutannya. Saya harap hal ini tentunya menjadi ciri khas sendiri untuk saya. Saya ingin apa yang saya jual itu benar-benar dipakai dan benar-benar menjadi produk unggulan. Lihat dari produk yang saya jual yaitu produk-produk rajutan seperti vest, kardigan. Saya pikir target pasar atau target market yang cocok untuk produk ini adalah anak-anak dari mulai SMP sampai kuliah. Seperti yang kita lihat, banyak sekali sekarang orang-orang yang senang dengan produk rajutan. Dan produk rajutan ini tentunya tidak kekang waktu. Dari mulai dulu sampai saat ini, produk ini masih tren. Termasuk saya pun senang sekali menggunakan produk rajutan. Oleh sebab itu, ketika saya memasarkan produk, saya selalu memastikan bahwa saya juga suka dengan produk itu, saya juga pakai dengan produk itu. Sehingga ketika saya memproduksi pun tentunya saya akan memikirkan bagaimana nanti kedepannya orang-orang seumuran saya, karena targetnya kan tadi orang-orang kuliahan SMP sampai SMA. Bagaimana apakah produk ini itu akan dicintai atau misalkan disukai, atau malah sebaliknya produk ini tidak cocok, terlalu tua modelnya, atau bahkan ini terlalu norak. Nah, tapi ketika saya memakai produk itu sendiri, tentunya saya akan
Minimal saya tahu, oh ini cocok di saya, berarti ini juga akan cocok di orang-orang seumuran saya. Nah, seperti itu. Biaya produksinya pun cukup lumayan. Tergantung apa yang kita buat. Contohnya ketika kita ingin membuat kardigan. Kardigan itu bisa menghabiskan 14 sampai 16 gulung benang katun susu, di mana satu gulungnya itu harganya bisa mencapai 15.000 sampai 16.000. Untuk biaya produksi lainnya yang kita butuhkan hanya jarum hakpen serta jarum jahit. Di sisi lain kita juga butuh meteran untuk mengukur seberapa pas di badan kita. Saya harap produk rajutan ini untuk kedepannya bisa menjadi nilai ekonomis bagi saya serta dapat dikenal oleh banyak orang. Yang paling utama dalam membangun bisnis tentunya modal yang diperlukan kan. Nah, modal kali ini saya ingin membuat sistem PO atau saya menerima dulu pesanan dari orang-orang yang kemudian saya akan buatkan. Nah, untuk modalnya ini tentunya bervariatif berdasarkan apa yang akan diproduksi serta pesanannya seperti apa gitu. Kedepannya produk ini akan terus didukung oleh masyarakat, khususnya kaum anak muda yang ingin terus eksis menggunakan produk-produk rajutan yang tentunya kedepannya bakal banyak banget motif-motif yang baru, yang benar-benar fresh, kemudian motif-motif yang dikhususkan untuk anak muda. Saya mohon dukungannya serta saya harap bisnis ini bisa terrealisasi di tahun depan. Nah, sekian rencana bisnis yang telah saya paparkan. Saya harap apa yang saya rencanakan ini semuanya dapat terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.